Halo, selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 11 MIPA maupun IPS di pembelajaran seni dan budaya. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk tetap taat prokes, kenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan juga pada kesempatan ini Pak Putut juga minta maaf karena mungkin beberapa kali pertemuan ada di antara kelas kalian yang tidak sempat uh, menyimak video dari Pak Putut karena memang ada beberapa kendala dari HP Pak Putut sendiri, sehingga mungkin ada yang tidak sampai di Google Classroom. Nah, untuk itu sekali lagi Pak Putut mohon maaf. Dan pertemuan pada hari ini sengaja Pak Putut dengan tidak bosan-bosannya memberikan materi yang kaitannya dengan penilaian akhir semester yang akan kita laksanakan pada minggu ketiga bulan ini. Jadi materi ini menjadi pengkayaan bagi kalian, tambahan bagi kalian untuk mengerjakan soal-soal di penilaian akhir semester. Sebenarnya di beberapa kelas materi ini sudah saya sampaikan di pembelajaran tatap muka. Ada 2 atau 3 kelas sudah kita sampaikan. Namun karena kadang-kadang ada gangguan di jaringan internet, jadi mungkin di antara kalian ada yang tidak bisa menyimak pada saat pembelajaran tatap muka. Untuk kalian yang di rumah, kalau yang di kelas mungkin tidak masalah karena bisa bertemu langsung dengan Pak Putut. Nah, supaya semuanya bisa mendapatkan informasi yang sama, maka materi ini saya ulang kembali agar kalian lebih siap dalam mengerjakan soal-soal di penilaian akhir semester. Kita mulai dari jenis-jenis suara, baik pria dan wanita. Nah, anak-anakku, apabila kita perhatikan dalam satu ruangan kelas atau di antara teman-teman kalian, adakah kalian menemukan keunikan bila ada teman-teman kalian yang bernyanyi atau bersenandung dan sebagainya? Walaupun dengan nada dasar sama, tapi warna suaranya berbeda. Jadi ada yang tinggi melengking, ada yang serak, ada yang suaranya besar, dan mungkin juga ada yang suara sengau atau bindeng. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan warna suara atau timbre. Jenis-jenis suara ini masing-masing dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu suara wanita dan suara pria masing-masing 3 jenis, yaitu suara tinggi, sedang, dan rendah, yang masing-masing memiliki istilah yang berbeda untuk pria dan wanita. Kita mulai dari yang wanita. Suara wanita tinggi biasa disebut dengan sopran. Nah, suara wanita tertinggi itu biasa kita sebut dengan sopran. Sementara suara wanita yang sedang kita sebut dengan mezzo-sopran. Mezzo-sopran. Kemudian suara rendah
Pada wanita kita sebut dengan alto. Nah, di situ jelas dibedakan antara sopran, mezzo-sopran, dan alto. Tentu kalau secara detail jangkauan nadanya juga berbeda. Nah, jangkauan nada ini akan saya informasikan dalam bentuk jangkauan nada dengan memakai not huruf. Jadi not itu kan, notasi itu ada 3 jenis, yaitu notasi balok, kemudian huruf, dan angka. Yang angka jelas kalian kenal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Angka. Biasa pakai angka. Kemudian yang pakai huruf adalah C, D, F, G, A, B, C lah, dan seterusnya. Nah, kita kemudian di not balok itu sistem penulisannya yang berbeda. Jadi sistem penulisannya berbeda. Ada angka, ada huruf, kemudian ada dengan simbol-simbol yang kita sebut dengan not balok. Jangkauan nada untuk suara pria dan wanita itu sebenarnya kalau kita tulis dengan notasi, dalam hal ini adalah notasi huruf, itu sebenarnya hampir sama. Cuma yang membedakan adalah warna suaranya. Jadi kalau sopran itu biasanya pada wanita itu jangkauan nadanya antara C sampai A. Nah, mungkin akan lebih bisa dipahami kalau kalian memakai organ atau keyboard. Jadi situ ada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, biasanya yang dibilah kiri pada keyboard atau organ itu adalah nada-nada dengan warna suara rendah. Kemudian yang separuh ke kanan itu yang lazim dipakai untuk melodi itu adalah nada-nada tinggi. Nah, untuk suara wanita pada jangkauan nada sopran atau tinggi biasanya menjangkau antara not C sampai A. Sebenarnya sama dengan yang pria, cuma beda penulisannya. Kalau pada wanita itu umumnya ditulis dengan huruf kecil, C kecil dan A kecil. Itu menunjukkan bahwa suara itu volumenya kecil, suaranya tinggi, suara nyaring kalau wanita. Jadi pada jenis suara sopran itu jangkauan nada antara C sampai A. Kemudian mezzo sopran antara A sampai F, biasanya begitu. Dan sebagainya. Kita cut sejenak sebelum kita mulai di jenis-jenis suara pria. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi jangkauan suara pada wanita. Yang sopran itu biasanya berkisar antara nada C sampai A, kemudian mezzo sopran itu biasanya A sampai F. Kemudian yang alto itu biasanya F sampai D. Nah, itu suara wanita. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian pada suara pria ada 3 jenis juga. Ada 3 jenis, baik tinggi, sedang maupun rendah. Suara tinggi pada pria lazim disebut dengan tenor. Dengan tenor. Jangkauan nadanya bila ditulis dengan notasi sama. Cuma yang membedakan adalah biasanya pada nada pria ditulis dengan huruf besar. C sampai A huruf besar. Memperlihatkan itu adalah suara pria. Kemudian yang kedua adalah bariton. Suara sedang pria. Jadi tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Jangkauan nadanya sama dengan wanita, cuma ditulis dengan huruf besar. Jadi A sampai F. Kemudian yang terakhir pada pria adalah suara rendah yang kita sebut dengan bass. Jadi bass itu termasuk suara rendah pria. Yang jangkauan nadanya antara F sampai D. Nah, itu yang perlu kalian
mengerti dan perlu kalian pahami. Kemudian di dalam bermain musik atau dalam bahasa sehari-hari kalian tentu pernah mendengar kata improvisasi. Nah, apa itu improvisasi dalam seni musik? Improvisasi dalam seni musik itu adalah suatu aktivitas spontan yang dilakukan oleh seorang pemusik secara spontan, kemudian bersifat sesaat dan oleh karena bersifat sesaat jadi tidak abadi. Yaitu aktivitas spontan atau kegiatan spontan yang dilakukan dalam bermain musik yang bersifat sesaat, tidak abadi, dan tidak bisa diulangi untuk kesekian kali dengan hasil yang sama. Itulah improvisasi. Nah, improvisasi itu spontan. Contoh yang paling gampang adalah begini. Ketika di antara kalian ada yang duduk misalnya, kemudian tiba-tiba ada ular melintas di depan kalian, seketika kalian menjerit dan melompat. Karena takut, jijik, dan sebagainya. Berdiri dan melompat. Spontan. Tidak berdasarkan pertimbangan akal, tapi karena perasaan kalian itu memberontak, kemudian mendorong kalian untuk bergerak, yaitu menghindar dan melompat. Dan itu tidak bisa diulangi yang kedua kali dengan hasil yang sama. Itu adalah contoh yang paling gampang. Nah, di dalam bermusik juga begitu. Katakanlah seorang penyanyi melakukan improvisasi. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya seorang sedang bernyanyi di panggung, kemudian tiba-tiba untuk nada tinggi suaranya tidak menjangkau, tidak sampai untuk menjangkau nada tinggi. Nah, kemudian dia melakukan improvisasi untuk mensiasati bahwa dalam hal ini penonton atau audiens tidak tahu bahwa dia tidak bisa menjangkau nada-nada tinggi. Nah, caranya bermacam-macam. Mungkin dengan kemudian menyisipkan dialog, berkomunikasi dengan penonton. Nah, satu baris lirik diabaikan kemudian diganti dengan berkomunikasi. Atau kemudian menghadapkan mic yang dia pakai nyanyi kepada penonton, kemudian mengajak penonton bernyanyi. Nah, itu salah satu kiat atau cara berimprovisasi. Tapi sebenarnya di balik itu karena dia tidak bisa menjangkau nada tinggi. Nah, penonton tidak tahu. Nah, itu adalah salah satu bentuk improvisasi di dalam bernyanyi. Tapi di dalam instrumen musik, improvisasi juga banyak kalian temukan, terutama pada lagu-lagu cadas, lagu-lagu rock yang jenisnya heavy metal. Nah, pada lagu-lagu rock jenis heavy metal itu melodinya diutamakan speednya tinggi, jadi kecepatannya tinggi, dan kemudian walaupun mengikuti irama, mengikuti ritme yang ada, tapi biasanya seorang lead gitar akan banyak melakukan improvisasi. Jadi cobalah kalian nanti lihat di YouTube, misalnya grup-grup heavy metal dari Inggris, misalnya Iron Maiden atau grup-grup yang lain, Metallica, Halloween, Sepultura, dan sebagainya. Di situ seorang lead gitar banyak melakukan improvisasi. Dari satu panggung ke panggung lainnya tidak mungkin sama, walaupun berbasis atau tetap berpijak pada ritme yang ada. Itu improvisasi. Saya kira cukup jelas untuk bisa dipahami. Kemudian kita coba melihat
istilah dalam seni musik yang menyangkut dengan bernyanyi berdasarkan jumlah personil penyanyinya. Nah, kalian tentu kenal yang disebut dengan solo. Nah, solo itu adalah bernyanyi sendiri dalam seni musik. Bersolo karir artinya dia mengejar karir sendiri. Solo vokal berarti dia bernyanyi sendiri. Ya, bernyanyi sendiri itu disebut dengan solo. Kemudian bernyanyi berdua, duet. Bernyanyi bertiga, trio. Bernyanyi berempat, kuartet. Nah, itu yang lazim kita kenal di masyarakat. Empat jenis ini biasanya kita lebih akrab dengan sajian seni musik di masyarakat, yaitu solo, duet, trio, dan kuartet. Nah, apakah selebihnya tidak ada istilah, Pak? Ada. Bernyanyi berlima, ini juga seyogjanya kalian kenal, walaupun mungkin jarang orang menyebut istilah ini. Bernyanyi berlima itu disebutnya quintet. Itu kalian bernyanyi berlima itu istilahnya quintet. Bukan kuartet tambah satu, bukan. Atau solo tambah 4, bukan. Tapi ada istilahnya sendiri yang kita sebut dengan quintet. Kemudian bernyanyi berenam disebut sektet. Sektet. Kemudian bernyanyi 7 orang lazim dengan istilah oktet. Oktet. Nah, dengan istilah oktet ini mungkin terbesit pikiran kita bahwa satu bilah nada itu terdiri dari 7 nada. Itu disebut satu oktav. Satu oktav itu 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7, itu satu oktav. Nah, oktav berikutnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, dan seterusnya. Itu oktav berikutnya. Yang jelas dalam satu bilah oktav itu terdiri dari 7 nada. Oleh karena itu bernyanyi bertujuh disebutnya oktet. Cukup jelas kira-kira penjelasan dari Pak Budut? Oke, kita lanjutkan sekarang, yaitu tentang tokoh-tokoh musik, terutama yang harus kalian kenal adalah tokoh-tokoh musik keroncong yang yang jenis musiknya banyak dikenal di masyarakat, terutama di Solo. Nah, musik keroncong itu sudah menjadi legenda, dan tokoh-tokoh atau maestro keroncong itu juga dari Solo. Salah satunya yang harus kalian kenal adalah pengarang lagu Bengawan Solo. Siapa dia? Nah, itulah Pak Gesang. Pak Gesang. Dulu kalau nggak salah rumahnya di Singosaren. Kemudian sempat diberi rumah oleh Bapak Wali Kota Pak Hartomo dulu di Perumnas Palur. Nah, itu adalah Pak Gesang. Lagunya menjadi legend, bahkan diterjemahkan lebih dari 12 bahasa. Itu Bengawan Solo. Kemudian juga ada satu penyanyi wanita yang juga dari Solo, yang juga merupakan legenda penyanyi keroncong dan langgam yang tinggal di Mangkubumen, dan barusan beliau merayakan ulang tahun, nggak tahu ke berapa. Itulah Ibu Waljinah. Nah, yang kita kenal atau masyarakat lebih banyak mengenal sebagai si Walang Kekek, karena lagunya dulu pada masa dahulu yang terkenal adalah Walang Kekek. Itu adalah Ibu Waljinah. Kemudian pada generasi berikutnya ada Sundari Sukoco. Itu juga seorang penyanyi keroncong di era setelah Bu Waljinah. Kemudian
Sundari Sukoco sendiri juga rupanya bakatnya diwarisi oleh putrinya, yaitu Putri Sundari Sukoco itu sekarang juga banyak menyanyikan lagu keroncong. Nah, kalau kita lihat lagu-lagu keroncong ini terutama banyak digemari oleh kalangan tua, kalangan generasi tua. Dan kalau kita cermati juga bahwa di era sekarang ini terlalu sedikit lagu anak-anak. Nah, kasihan ini anak-anak. Jadi anak-anak seakan-akan oleh karena perkembangan zaman di era milenial itu seperti tidak ada ruang untuk mengekspresikan diri. Jadi tidak heran kalau anak-anak sekarang itu lebih pintar menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Sebenarnya kurang ideal bagi perkembangan musik anak-anak. Nah, di era tahun 70-an lagu anak-anak ini sempat berjaya. Jadi hampir semua radio maupun televisi itu banyak mengumandangkan atau banyak menyiarkan lagu anak-anak. Tokoh-tokohnya pada saat itu adalah ada Cica Kuswoyo, kemudian ada Dina Mariana, ada Puput Novel, kemudian ada Joanna Tanamal. Nah, kemudian generasi berikutnya ada Eno Febrian, ada Joshua yang sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga, sudah dewasa. Bahkan mungkin kalian juga pernah mendengar lagunya yang Joshua yang sempat terkenal pada saat itu, yaitu Diobok-obok. Diobok-obok airnya diobok-obok, itu lagunya Joshua, sekarang sudah dewasa, bahkan mungkin sudah menjadi bapak. Nah, dulu sempat merajai industri rekaman untuk anak-anak. Nah, sekarang mulai berkurang. Nah, tentu di balik muncernya lagu anak-anak itu ada orang yang memiliki kompetensi menciptakan lagu-lagu anak-anak. Nah, di era dulu kalau kalian dengar misalnya lagu tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira, lagu anak-anak. Kemudian balonku ada 5 rupa-rupa warna, lagu anak-anak. Dan saat seperti itulah dunia anak-anak itu dunia anak-anak banyak dipublikasikan di media massa baik televisi maupun radio. Salah satu tokoh atau beberapa tokoh pencipta lagu anak-anak itu yang terkenal dulu adalah ada Ibu Sud. Nah, Ibu Sud ini beliau fokus untuk menciptakan lagu anak-anak. Kemudian ada A.T. Mahmud. Dan generasi berikutnya ada Papa T. Bob. Nah, Papa T. Bob itu adalah khusus pengarang lagu anak-anak. Di antaranya tadi yang diobok-obok tadi, diobok-obok airnya, diobok-obok lah, itu yang dinyanyikan Joshua. Nah, itu adalah lagu anak-anak dan beberapa tokoh penciptanya. Cukup jelas dipahami. Nah, berikutnya dalam belajar kesenian rasanya kita kurang lengkap kalau kita tidak mengenal kritik. Jadi kita harus bisa belajar tentang kritik, karena kritik ini dapat menjadi sarana dan motivasi bagi seseorang untuk berkarya lebih baik. Jadi kritik itu bersifat penilaian. Jadi kata kuncinya adalah penilaian. Jadi kritik
adalah penilaian terhadap suatu karya seni yang tidak ada pamrih apapun selain kebutuhan tentang keindahan. Jadi tidak ada pamrih, hampir seperti apresiasi. Cuma kritik itu adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Oleh karena tidak ada pamrih apapun atau yang biasa kita sebut kritik itu harus netral, tidak memihak dan tidak bersifat menghakimi. Itu kritik. Jadi segala kekurangan dan kelebihannya kemudian diungkapkan. Ada beberapa kritik yang harus kalian kenal. Di antaranya adalah kritik pedagogik. Kritik pedagogik ini kritik yang biasa dipakai di dalam dunia pendidikan. Dalam proses belajar mengajar antara siswa dan guru. Dan biasanya bersifat motivasi, yaitu memberi dorongan kepada siswa untuk berkarya lebih baik. Sifatnya memberi dorongan, bersifat motivasi kepada siswa agar untuk selanjutnya bisa berkarya seni dengan lebih baik melalui beberapa proses. Nah, harus netral dan tidak menghakimi. Jadi tidak layak kalau misalnya seseorang memberikan kritik terhadap karya anak-anak itu kemudian menyatakan, wah ini karyamu jelek. Itu tidak dianjurkan. Jadi berikan pengertian, kritik sebagai ilmu dan juga kritik sebagai apresiasi, yaitu menghargai sebuah karya yang dibuat oleh seseorang. Sebutkan segala kelebihan dan kekurangannya dan sifatnya membangun. Nah, itu kritik pedagogik. Kemudian yang kedua ada kritik jurnalistik. Nah, kritik jurnalistik ini biasa dipakai di dalam dunia pers. Jadi para wartawan ini banyak yang memakai kritik jurnalistik. Disebut kritik jurnalistik, yaitu sifatnya pemberitaan, bersifat pemberitaan dari sebuah liputan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh kalangan wartawan. Tidak perlu analisis yang mendalam, tapi sifatnya adalah informatif. Jadi memberikan informasi kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, bahwa telah berlangsung sebuah penampilan karya seni, musik misalnya. Walaupun di situ disinggung tentang kekurangan dan kelebihan, tapi tidak disertai dengan analisis yang mendalam, tidak detail, dan sifatnya hanya sebatas informasi. Itulah yang kita sebut dengan kritik jurnalistik. Kemudian yang ketiga ada kritik populer. Hampir sama dengan kritik jurnalistik. Namun kalau kritik populer itu tidak harus wartawan yang nulis, siapa saja boleh menulis. Ciri-cirinya adalah bahwa kritik ditulis dengan bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dipahami orang banyak. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin kalau dilihat dari norma bahasa atau dengan kaidah bahasa yang benar mungkin tidak masuk. Tapi adalah ditulis dengan bahasa-bahasa yang akrab dengan masyarakat. Juga tidak disertai dengan analisa yang mendalam. Nah, itu kritik populer. Ditulis dengan bahasa-bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat. Dan terutama bahasanya juga bahasa yang berkembang pada kurun waktu tertentu. Kalau lagu populer kan juga begitu. Jadi kalau kalian misalnya sekarang menikmati lagu-lagunya Cak Nan, itu bahasa-bahasa sekarang. Cantikmu, ayumu, ora editan. Nah, aku angel move on lah. Itu kan bahasa-bahasa yang sekarang lagi akrab di kalangan warganet.
Tuh, dengan bahasa-bahasa yang populer. Nah, yang terakhir ini adalah kritik ilmiah. Nah, kritik ilmiah ini adalah kritik yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Oleh karena bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, itu tuntutan yang utama, maka kritik ilmiah itu sifatnya analisis. Dan di samping analisis juga memuat fakta yang ada tanpa ditambah dan dikurangi. Tanpa ditambah dan dikurangi apa adanya, bahkan juga didukung oleh pendapat para pakar. Jadi kalau saya melakukan kritik terhadap seni musik misalnya, maka saya harus banyak juga membaca tentang pengetahuan musik, terutama juga gagasan dan teori-teori para ahli. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan kritik kita, sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kritik ilmiah ini biasa dilakukan oleh para akademisi. Jadi misalnya yang paling rendah adalah ketika mahasiswa membuat skripsi, itu biasanya dia melakukan penelitian. Kalau toh misalnya ada kritik di situ, maka harus disertai dengan analisis dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kritik ilmiah itu biasanya banyak digunakan pada karya-karya penelitian maupun karya-karya ilmiah. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Masih ada satu lagi, yaitu tentang apa yang disebut dengan musik eksperimentatif. Musik eksperimentatif atau apapun yang ada kata-kata eksperimen itu percobaan. Tapi kalau dalam seni musik eksperimentatif, yaitu mencoba atau mengolah berbagai media untuk menghasilkan sebuah karya baru. Mengolah berbagai media. Karena disebutkan berbagai media, itu tidak harus dengan menggunakan media musik, tidak harus memakai instrumen musik. Jadi mencoba berbagai media apa saja, dari rengkot, kemudian dari piring, dari mangkok, dari meja dan sebagainya, kemudian dikomposisikan, nada-nadanya digabungkan, kemudian menjadi sebuah ritme atau irama yang kemudian kita sebut dengan musik. Karena rangkaian nada itu sudah ditata sedemikian rupa, walaupun dari benda-benda atau media yang tidak lazim dipakai untuk bermain musik. Tidak menggunakan gitar, tidak menggunakan drum dan sebagainya. Nah, itu adalah musik eksperimentatif. Mengolah berbagai media non-musik untuk menciptakan suatu musik yang baru. Saya kira itu tambahan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian tetap prokes dan tetap absen di Google Classroom pada kolom komentar. Tetap absen di Google Classroom di kolom komentar. Sekali lagi Pak Putut mohon maaf karena keterlambatan video ini, karena tadi saat Pak Putut take gambar untuk video ini baterai habis. Kemudian ada kesibukan lain sehingga tertunda, dan baru pada kesempatan hari ini Pak Putut bikin video dan saya bisa distribusikan di Google Classroom untuk kelas kalian. Terima kasih. Tetap prokes, berpikir positif, tetap semangat belajar, dan Tuhan menyertai kita semuanya. Sampai jumpa.